Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap terus semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran IPS kelas 4, yaitu tentang sumber daya alam. Anak-anak, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran pada kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita lebih jauh mendalami tentang sumber daya alam, apakah kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam, yang mana dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya adalah energi panas matahari yang melimpah, tumbuhan seperti padi, jagung, dan juga lain-lainnya yang termasuk sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah hewan, tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati itu adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah matahari, udara, air, dan tanah. Sedangkan sumber daya alam yang berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan habis walaupun digunakan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya hewan, tumbuhan, udara, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat habis jika terus-menerus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah minyak bumi, emas, besi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kita harus hemat dalam pemakaiannya. Jadi, kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah sumber daya alam yang kita miliki, baik itu sumber daya alam hayati ataupun sumber daya alam non-hayati, sumber daya alam yang dapat diperbaharui ataupun sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, wajib kita manfaatkan dan kita olah dengan sebaik mungkin. Serta kita tidak boleh berlebihan dalam penggunaannya dan juga disesuaikan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.